Terima kasih saudara, masih dalam Sapa Redaksi on Location. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Adi Nugroho. Pak, ini kan menarik ya kalau kita bicara dengan data. Nah, kemudian tadi dikatakan memang data ini dipakai juga untuk kepentingan-kepentingan daerah dan juga kepentingan-kepentingan nasional secara umum. Termasuk swasta. Termasuk swasta. Siapapun yang pengen menggunakan data ini, BPS membuka ruang itu ya Pak. Nah, kalau terkait dengan data penduduk ini kan kita bicara sekarang turun ke sensus penduduk nih Pak, karena ini kan sensus penduduk ya September nih 2020 ini akan sudah dilakukan, sedang berjalan. Masuk waktunya, waktu pelaksanaannya. Baik. Sensus penduduknya seperti apa sih Pak? Dan thread-nya kalau dari data yang kita... Kebetulan saya megang ini sekarang jumlah penduduk menurut kabupaten kota dan jenis kelamin dari hasil sensus penduduk 2010. 2010, betul. Baik. Dari 2010 secara total Bali itu didapati ada 3.891.428 jiwa. Oke. Kemudian di Denpasar ketika itu tercatat ada 788.445. Maaf, itu diurai menurut laki perempuan ya. Dari 3.891.000 itu laki-lakinya 1.961.170 jiwa. Sementara perempuannya 258 jiwa. Baik. Laki-laki 1961, perempuan 1930. Laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Ada statistik untuk itu namanya seks rasio. Seks rasio. Rasionya 102. 102. Laki-laki dibagi perempuan, laki-lakinya lebih banyak, maka dia di atas. Baik. 102 hasil sensus penduduk tahun 2010. Kalau yang menarik apa Pak? Kalau kemarin catatan dari sensus 2010 terhadap Bali, secara umum Pak? Sesungguhnya ya salah satu yang seks rasio itu. Seks rasio ya. Makanya bagi para pemuda di Bali kemarin, kalau anunya bercandanya gitu, hati-hati. Wanita yang diperebutkan lebih banyak mencukupi untuk untuk satu orang setiap laki-laki. Iya. Baik, menarik. Tepat secara umum Pak, kalau kita melakukan sensus penduduk, selain data jumlah penduduk ya Pak ya, kemudian ada seks rasio, terus ada apa sih Pak yang utama lah, yang ini yang memang barangkali laki-laki perempuan, kemudian ada juga pembagian menurut wilayahnya seperti saya tadi sebutkan Denpasar. Dan tidak kalah pentingnya juga sesungguhnya pertumbuhan. Jadi ketika Bali pada 3.800.000 itu pertumbuhannya bagaimana, dan pertumbuhan ini sangat berguna untuk membayangkan. Oh, jadi tahun depan kira-kira sekian ya, tahun depannya sekian ya, tahun depannya sekian ya, dan itu menjadi lebih menarik atau lebih banyak manfaatnya kalau itu bisa rinci menurut kabupaten kota. Jadi dengan tingkat pertumbuhan begitu, 5 tahun ke depan mana ya yang paling akan ruwet lebih gemuk daerahnya. Ada angka pertumbuhan penduduk. Baik. Ada banyak yang lain ya. Intinya adalah informasi tentang kependudukan itu didapatnya utamanya melalui sensus penduduk. Baik. Nah, kalau mencari data ini kan tadi memang validitas, lagi-lagi kita bilang, validitas ini sangat luar biasa pentingnya, menjadi salah satu poin yang tidak boleh dilengahkan oleh para petugas atau badan BPS melakukan ini. Nah, Pak, kalau kita berkaca pada tahun 2010 atau makan 20 tahun yang lalu, kadang-kadang kan masyarakat ini, saya ingat betul pada waktu, kita mau ada sensus, pada takut nih Pak. Nanti saya mau diapain? Nah, ini bagaimana sih Pak sebetulnya ini ya, bisa kita penjelasan kepada masyarakat. Tapi betul ya Pak, dulu masih ditakuti. Saya mendengar begitu, artinya saya mendengar bahwa ada bermacam-macam reaksi yang tidak menguntungkan dari masyarakat ketika akan didatangi oleh petugas pengumpul data. Pengumpulan data yang kami lakukan tidak hanya sensus,
Jadi tiap kali ada kegiatan pengumpulan data, saya mendengar ada berbagai keberatan dari masyarakat. Bahwa petugas pengumpul data ini akan mengganggu, merepotkan, iya. Tetapi kami mengganggu, merepotkan bukan karena kami suka mengganggu dan bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kami terpaksa mengganggu, merepotkan karena pemerintah membutuhkan informasi itu, dan seperti saya sampaikan tadi, kenapa pemerintah membutuhkan itu? Pemerintah itu perlu membangun program, dan di antara program yang dibangun itu adalah untuk melayani masyarakat juga. Itu. Dan kalau informasi itu tidak didapat oleh pemerintah, maka upaya pemerintah melayani masyarakat itu menjadi tidak punya pegangan. Jadi kembali melalui ini saya juga berharap masyarakat bersedialah diganggu, berbagi kepada kami, kepada pemerintah. Sekali lagi, ini toh semua nanti akan kembali kepada masyarakat, bukan dalam bentuk imbalan atau apa, tapi dalam bentuk berbagai program pemerintah yang dimaksudkan untuk melayani dan memakmurkan masyarakat. Dan yang pasti data ini tidak boleh disalahgunakan oleh petugas pun ya Pak ya? Ada pada waktu menoteknya. Ada undang-undang yang mengatur bagaimana pengelolaan data, apa yang boleh kami lakukan terhadap data itu dan apa yang tidak boleh, demikian juga terhadap personil dan petugas. Baik. Kita lanjut Pak Adi. Pak Adi, ini kan program sensus untuk tahun 2020 ini mulai sejak kapan sih Pak? Periodenya kapan Pak? Sensus penduduk 2020 ini berbeda dari 6 sensus sebelumnya. Berbedanya sensus penduduk kali ini dilaksanakan 2 tahap. Yang satu dengan melalui cara online yang mungkin semua sudah tahu, sebagian paling tidak karena sudah lewat. Dilaksanakan semula 15 Februari sampai 31 Maret, tetapi karena keburu ada pandemi COVID ini, sehingga berbagai hal kemudian perlu penyesuaian. Sensus penduduk online juga diperpanjang sampai 29 Mei. Sudah selesai, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian di Bali, sebagian besar sudah berpartisipasi, dan mohon maaf karena ini pengalaman pertama, mungkin ada banyak kesulitan, keruwetan, tantangan untuk itu. Dan hal lain yang berbeda dari sensus ini adalah dipadukannya data KTP elektronik lah sebutannya. Biasanya sensus itu terpisah dengan data kependudukan KTP. Sekarang melalui sensus tahun 2020 itu kedua data ini mau digabungkan. Diintegrasikan akan. Dulu istilahnya data KTP itu adalah data de jure, data sensus itu data de facto. De factonya. Besok antara de facto dan de jure itu akan digabungkan. Kalau dulu anak saya yang sedang sekolah di Jogja misalnya, dipisah dari catatan kependudukan saya kependudukan saya tidak mengandung anak saya, kependudukan anak saya juga tidak mengandung saya, secara de facto memang begitu, tapi besok akan digabung. Data kependudukan saya mengandung anak saya, sekalipun anak saya sedang di Jogja, data anak saya juga akan menyebutkan bahwa dia bagian dari kependudukan saya dan pasar. Itulah salah satu perbedaannya sensus sekarang. Dan dilaksanakannya sensus online juga dimaksudkan untuk membiasakan masyarakat dalam 2 hal. Yang satu, masyarakat diajak untuk membiasakan hidup dengan akses digital ya. Kenapa? Karena ke depan kayaknya akan lebih banyak deh interaksi masyarakat yang melalui daring ini, melalui digital online ini. Kalau kita tidak kunjung membiasakan, kapan lagi? Kalau ditunda besok aja deh sensus tahun depan, jangan-jangan sudah kemajuannya sudah entah seperti apa. Yang kedua juga dengan cara online, masyarakat diminta untuk mulai peduli dengan data. Beberapa masyarakat kita kan menganggap kalau dengan data itu urusannya
pemerintah. Kan, itu urusannya camat deh, urusannya bupati gitu. Iya. Dan kami melalui sensus ini mengajak untuk nggak begitu. Pemerintah sudah terlalu banyak yang diurus. Kalau harus dijagakan untuk ngurusi data individu, barangkali berlebihan. Maka masyarakat juga diajak untuk mulai peduli dengan data, dimulai dengan data diri sendiri. Nanti perlahan-lahan dengan data yang lain mereka diharapkan bisa peduli dan dilibatkan aktif ya. Iya ya, Pak ya, tujuan ke sana. Konteks ketiga, karena itu tadi supaya masyarakat tidak merasa diganggu oleh petugas, diberi kesempatan untuk menyampaikan datanya secara mandiri tanpa melalui perantara. Baik Pak Adi. Waduh, kita masih ada satu segmen lagi nih nanti. Mungkin kita nanti lebih ke teknis mungkin Pak ya. Boleh dikatakan nanti bagaimana pelaksanaan di lapangan sekarang, apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat juga ya, secara inilah nanti detail. Kemudian nanti juga bagaimana penerapannya di lapangan. Kita lanjut lagi minumnya Pak Adi biar agak tetap sehat kita. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.